Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini saya akan membahas lokasi dan perkembangan kebun alpukat saya yang ada di area kebun B. Jadi kebun B ini adalah di belakang saya persis. Terus kebun A saya itu adanya di bawah. Jadi kurang lebih hanya 100 meter ya dari ini. Ini kebetulan ada jalan ya, jalan ke bawah sana. Jadi di bawah sana adalah area kebun saya. Terus di belakangnya rumah ini itu adalah tanaman cabai yang kemarin kita sempat review juga. Dan di situ ada palm room sama ada tandon air adanya di belakang rumah ini. Ya, dan kebun B adanya di belakang saya ini. Seperti itu. Nah, ini adalah area kebun B. Kebun B ini. Nah, kita akan mereview kebun B ini karena saya belum pernah ceritakan area kebun B ini. Saya hanya sempat singgung lokasi area kebun B ini karena ini sangat penting juga terkait dengan video saya sebelumnya mengenai pompa irigasi dengan proses flow diagram tempo hari. Jadi dengan mengetahui lokasi yang ada di kebun B ini nanti akan sobat kebunku akan lebih paham memahamin proses flow diagram tersebut. Jadi area kebun B ini adalah area tingginya 12 meter dari area palm room yang ada di belakang rumah sana ya. Kalau area kebun A adanya di bawah lagi di sana. Itu sekitar minus 16. Jadi jalan ini ya, jalan ini adalah turun ini ke sana, turun terus baru belok ke sana. Nah, lokasi kita adanya di sana. Terus dari sana ada sumur dalam pompa, kita pompa ke area yang ada di palm room, baru dari palm room kita pompa ke atas di sini, ke kebun B di sini ya. Nah, nanti di sini akan kita review. Kebetulan tadi jam 9:30 pompanya sudah jalan. Nanti akan kita lihat perkembangan alpukatnya seperti apa. Nah, di kebun B ini saya nanam sekitar 36 pohon dan 2 minggu lalu ada satu yang kena penyakit dan sekarang sudah kering. Nanti kita bisa lihat sama-sama dan nanti juga mohon petunjuknya dari sobat kebun lainnya. Kira-kira ini penyakit apa? Karena yang lainnya itu bagus kok, hanya satu sendiri itu pada pertumbuhannya tadi itu bagus banget. Tapi 2 minggu lalu itu layu dan sekarang sudah mengering itu. Nah, saya juga nggak tahu ini penyakitnya apa. Mohon nanti dikasih komentar di kolom komentar ya. Karena terus terang saya agak curiga juga dan bertanya-tanya ini. Takutnya nanti menjalar ke tanaman saya yang lainnya. Karena langsung mengering dan langsung drastis mengeringnya itu. Tadinya layu semuanya langsung kering. Nah, 2 minggu lalu sempat kita bongkar dan ternyata di bawahnya itu lembab. Airnya itu kok banyak gitu loh. Dan nggak kering. Jadi akarnya itu busuk, tidak berkembang. Makanya sekarang jadi layu. Padahal pertumbuhannya sangat normal sekali. Nah, baik, untuk itu kita lihat aja nanti ke kebun B dan nanti akan saya jelaskan secara garis besarnya pertumbuhan yang ada di situ. Nah, kebun B ini kan tadi 36 pohon alpukat, yang satu mati jadi tinggal 35 dan ini adalah 50% itu alpukat Mickey dan 50% alpukat alligator. Nah, kenapa dua macam alpukat itu? Karena yang saya dengar dua alpukat itulah yang laku di pasaran. Jadi saya tidak mengejar alpukat yang introduksi ya istilahnya, yang import itu, dan saya mengejar alpukat yang yang istilahnya komoditis, untuk komoditi lokal saja, tapi yang berkualitas. Jadi Mickey sama alligator saya pikir itu yang paling cocok yang harus dibudidayakan di daerah Indonesia ini, karena saya masih mengejar komoditas untuk pasar lokal, bukan pasar ekspor. Nah, kalau mungkin ada pekebun yang besar sudah mengejar ke komoditas ekspor ya, kalau saya masih lokal seperti itu. Dan karena memang saya juga masih percobaan, jadi ini saya belum berani membudidayakan secara skala besar-besaran. Saya hanya istilahnya masih mencoba dan pertumbuhannya seperti apa, karena ini daerah Gunung Kidul, jadi sangat challenging sekali ya, karena daerahnya daerah panas, gersang, dan sebagian itu tanah kami itu adalah tandus, dan kita masih uji coba kira-kira pertumbuhannya seperti apa. Baik, kita lihat ke video berikutnya ya terkait dengan pertumbuhan alpukat ini.
Nah, ini adalah pertumbuhan lokasi alpukat yang ada di kebun B. Ini di pinggir jalan juga dan lokasinya nempel dengan jalan. Ini areanya terasering, terdiri dari 4 terasering. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 terasering. Nah, sekarang ini kami lagi melakukan pengemburan tanah serta mencampurkan kapur dolomit untuk persiapan nanti musim hujan, ya. Informasinya kapur dolomit sangat tepat sekali digunakan untuk mempertahankan pH tanah dan menyuburkan tanah. Ya, kalau pH tanahnya sudah tercukupi, itu terpenuhi dengan benar, yaitu di kisaran antara 6 sampai 7, itu nutrisi yang ada di dalam tanah itu bisa terserap dengan benar. Namun apabila pH-nya itu kurang dari 5 atau di atas dari 8, itu nutrisi tidak akan serap dengan benar. Yang akhirnya apa? Akhirnya adalah tanaman tumbuhnya lambat dan bahkan mengalami kematian. Nah, mungkin bisa juga, mungkin ini juga nih, ini alpukat saya yang kering yang ini, ya. Nah, ini mungkin bisa juga karena pH-nya turun. Nah, karena pH-nya turun itu setelah kemarin kita bongkar, itu bawahnya lembab. Nah, lembab itu pH-nya turun. Nah, nanti sobat kebunku bisa lihat juga dan kasih masukan ke saya juga. pH normal itu antara 6 sampai 7. Nah, namun pH yang ada di dalam pohon, manakala airnya itu adalah lembab dan basah, itu walaupun tanamannya tidak mati ya dan subur, itu pH-nya itu rata-rata di 4 sampai di 5,5. Tapi tanamannya subur. Namun kalau saya geser ke sedikit ke area yang tanahnya agak kering, itu pH-nya di 6,2, 6 antara situ, 6 sampai 7. Nah, jadi pertanyaannya adalah air yang terlalu mengenang di dalam tanah, jadi air lembab, itu pH-nya langsung turun ya. Jadi kalau airnya istilahnya tidak terlalu becek banget, itu pH-nya sekitar 5 sampai 7. Bahkan kalau agak keringan sedikit itu di 6 sampai 7. Tapi kalau tanahnya lembab sekali itu di 4 sampai 5. Seperti itu. Nah, ini pertumbuhan alpukat kami yang ada di kebun B. Sementara nanti kita lihat dulu satu-satu perkembangannya. Ini untuk yang di layer paling bawah. Ini ada 3 alpukat yang kita tanam di layer yang paling bawah. Dan ini dulu bibitnya adalah 70 cm tingginya, diameternya setelunjuk ini, diameter telunjuk jari saya ini. Terus ada 36 pohon, ya. Dan menurut pengalaman kami itu bibit yang tinggi 70 cm itu akan lebih bagus pertumbuhannya, lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan, ya. Jadi sobat kebunku bisa dilihat sekarang ini, itu pertumbuhannya adalah cepat. Dan dia beradaptasinya itu cepat, ya. Ini terbukti dengan pertumbuhan daun yang kelihatannya segar, ya, seperti itu, ya. Nah, ini kan tinggi nih, segar nih. Namun di sini ada juga yang ada 6 kalau nggak salah ya, 6 yang pertumbuhannya agak bermasalah. Nanti kita lihat. Nah, ini yang di layer yang kedua. Layer yang kedua, ya. Ini layer yang kedua. Ini seperti itu. Kita ke atas dulu. Ini layer yang di atasnya. Pertumbuhannya seperti ini. Seperti ini pertumbuhannya. Irigasinya masih menggunakan ini sebagai sprinkler yang kecil, ya, mungkin boleh dibilang tetes ini. Seperti itu. Bu, Pinara.
kalau di kampung kita harus mengeruin gitu ya, harus menyapa istilahnya, walaupun belum kena tetap menyapa gitu. Nah ini pertumbuhan alpukat yang lainnya ya, subur ya, masuknya ke golongan subur ini. Nah di bawah ini yang paling subur itu. Nah itu ada satu yang agak terhambat sobat, ini salah satu yang agak terlambat. Nah ini saya nggak tahu karena mungkin dari bibit juga atau dari pengolahan tanahnya juga. Tapi kalau pengolahan tanah ini semuanya seragam, harusnya ini tumbuhnya harusnya normal ya. Ya mungkin bisa juga dari bibit kan bibit juga tidak semuanya sempurna ya, seperti itu. Nah ini bagus juga pertumbuhannya. Ini berarti umur 9 bulan per hari ini, karena ini kita tanam di bulan November tahun 2022. Nah ini salah satu alpukat yang tadi saya sempat ceritakan. Ini pada waktu 3 minggu yang lalu saya kemari, ini subur banget nih sobat. Ini tergolong paling subur ini malah waktu itu. Makanya seneng banget waktu itu. Tapi minggu berikutnya, 1 minggu pas saya udah nyampe di Jakarta, saya dapat laporan dari Mas Dar, kok katanya layu. Terus tak suruh bongkar di sini. Terus saya cek di sini kayak apa gitu. Terus dia ngirim foto sama video, ternyata tanahnya becek dan lembab seperti itu. Nah setelah itu saya beranggapan ini berarti ada masalah dengan tanaman saya ini. Tapi becek ya, kok becek, kok tanahnya nggak kering ya, padahal di Gunung Kidul ini kok tanahnya nggak kering, tapi kayak gitu. Nah ternyata sebagian tuh tanahnya lempung, jadi airnya tidak meresap dengan benar. Nah untuk itu pengolahan tanah itu sangat penting sekali. Jadi usahakan porositas tanah di bawah itu harus bagus ya. Jadi kalau kena air hujan itu harus segera tetap kering. Terus kalau kita siramin, airnya cepat menyerap ke dalam tanah. Tapi jangan sampai terlalu becek di situ. Nah kalau udah becek, ini adalah nanti jadi kendala. Nah sekarang kita lihat ya, ini pH-nya ya sobat ya. Nah ini pH-nya adalah di 7 ya. Nanti kita lihat pH ini sama, nanti kita geser sedikit pH-nya nanti berapa. Terus nanti kita bandingkan dengan tanaman yang yang subur itu, nanti pH-nya di berapa ya. Kita lihat dulu di tanaman yang sekarang yang tadi masalah ini, kita lihat sekarang. pH-nya di 6,2 karena ini pas di bekas tanah yang habis di gali kemarin ya. Kalau ini yang di sini yang agak becek, ini di 5,9, ini di 4,5. jadi semakin ke dalam pH-nya beda. Kalau agak di atas pH-nya di 5,8. Terus di tanah yang kemarin habis kita ganti, pH-nya di 5. Ini pH-nya di 5,5. Nah, di sini tadi pH-nya di sekitar di 4,9. Di bawah 5 ya kalau tanahnya becek itu kalau ini agak sedikit di atas, ini masih di 5,9. Ini 4,5. Jadi kalau tanahnya becek seperti ini, pH-nya di bawah 5. Kalau tanahnya kering gini, ini masih juga ini. Berapa ini tadi? Ini di 6,6. 6,8. 6,4. Jadi rata-rata sekitar itu ya, 6 ke bawah artinya. Tidak ada yang pH-nya 7. Coba kalau di sini ya. Nah ini pH-nya bisa 7 sobat. Ini tanahnya tapi tanah kering ya. Tanah kering ini pH-nya bisa 7. Nah artinya apa? Mungkin kita bongkar sedikit ya. Nah kering yang seperti ini kan yang dimaksud. Nah ini 6,8, 7, 5,2. Jadi manakala tanahnya kering seperti ini pH-nya 7. Kalau kita tancap ke sedikit dan menjadi basah, itu pH-nya langsung drastis ke 5.
itu 4,5 bahkan ya, padahal itu hanya di permukaan sedikit. Nah ini di 5,4. Kalau kita ini kan 7 ya, kita tempel di tanah yang kering itu masih 7, kita tancap sedikit itu di 6,5, terus kita tancap lagi ke bawah karena tanahnya lebih basah itu di 5,1 ya. Artinya kesimpulan saya adalah tanah basah itu adalah pH-nya di bawah 5, tapi tanah kering itu pH-nya bisa di 7. Nah, namun pada waktu penyiraman, nah itu bagaimana? Karena air ini akan selalu seperti ini, basah beginian. Nah, kalau basah, kalau kering terus kan nanti jadinya tidak benar pertumbuhannya, kurang air. Nah, tapi kalau kebanyakan air itu bermasalah juga. Nah, sekarang kita lihat dengan pertumbuhan alpukat yang satunya ya. Ini yang paling subur saya pikir ya. Ini paling subur di area kebun B ini. Ini batangnya sudah besar sekali, padahal bibitnya sama. Tapi ini bisa subur sekali ya. Nah, ini apakah memang dari bibitnya atau dari apanya ya? Nah, kita lihat sekarang pH-nya. Ini pas yang dibasah berapa? Ini di 7. Kita tempel. Turun. Ini di 61. Kita geser sedikit, ini di 6,2, ini di 5,7, ini di 6,4, ini di 4,5, ini di 5,1, ini di tanah kering. Ini di 6,5 tanah kering ya. Kalau tanah kering benar ini di 7 ya. Ini di 5,2. Terus yang di sini tadi di 5. Artinya memang pH yang di daerah sini ini di atas 5 lebih. Kalau yang sakit tadi itu banyakan di bawah 5. Kalau ini yang di bawah 5 nya sedikit walaupun tanahnya basah. Macam ini tadi tanahnya basah. Ini masih di 6,4 walaupun tanahnya basah ya, walaupun tanahnya basah itu masih di 6,4. Ini 6,4 tanah basah. Kalau yang di sana tadi tanah basah sedikit itu pH-nya udah di bawah 5. Nah, ini mungkin yang membuat penyakit tanaman itu jadi sakit kemarin. Nah, ini kita tancap ini masih di 6. Makanya tanaman ini sangat subur sekali ya. Jadi dengan adanya bacaan pH ini, nah ini 6,63. Artinya di sini sangat sudah menjawab bahwa fungsi pH di dalam tanah itu sangat penting sekali. Dan ini terbukti bahwa pH yang memang rata-rata di 6 ya. Ini saya ambil di 6 tadi. Ada yang di bawah 5, di bawah 5 ada satu titik. Satu titik ya. Itu terus tapi rata-rata banyak kan di 6 tadi ya. Yang di 5 tadi hanya 2, tapi yang rata-rata di 6 lebih. Artinya ini memang pH sangat menentukan sekali. Tapi kalau yang di sono tadi itu rata-rata di bawah 5 pH-nya. Yang di 6 itu yang di tanah kering. Tanah kering itu di 6 sama di 7. Kalau yang di sini tadi di tanah becek aja itu di 6,4. Nah, ini 6,4 padahal ini tanahnya tanah becek ya. pH-nya di 6,4. Artinya ini bagus, makanya tanamannya ini sangat-sangat subur sekali. Jadi kondisi airnya terpenuhi, terus kondisi air terpenuhi, makanya nutrisi yang ada di bawah ini sangat terserap dengan benar. Makanya ini batangnya cepat besar dan tanamannya subur ya. Kita ambil salah satu tanaman yang pertumbuhannya sedikit kurang lancar ya. Ada satu lagi. Nah, yang ini pertumbuhannya sedikit kurang lancar. Ini agak sedikit macet ini ya. Kalau lihat dari daunnya sedikit pucat. Nah, ini pH-nya nanti seperti apa? Kita lihat ya. Nah, itu pH-nya langsung di 4,6. Di 5. Ini di 6, 5,8, ini 4,8. Area sini di 4, ini 4,
Ini 5,1. Ujung sini ini 6,2. Ini tidak jelek-jelek amat ini. pH yang ada di tanaman ini tidak jelek-jelek amat dan masih tergolong bagus dan normal. Hanya di area sini tadi ini pH-nya itu di bawah 5. Jadi masih kepala 4. Tapi kalau area sini ke sana ya dan ke sini, walaupun becek, ini pH-nya tadi di atas 5, bahkan di area becek sini masih 6,2. Ya, kalau area kering ya, area kering itu sudah pasti 7 sobat ya. Ini 6,8, 6,9. Ini kalau area kering ya. Area kering itu di 6,8, 6,9. Ini juga area kering di 7 ya. Jadi gitu. Jadi intinya kesimpulannya adalah tanaman itu jangan sampai terlalu becek. Jadi kalau terlalu becek itu pH-nya turun. Kalau pH-nya turun, akar tidak bisa menyerap makanan dengan benar. Makanya tanaman tumbuhnya akan lambat dan lama. Bahkan ini tadi yang kita lihat, yang tanaman yang kering ini tadi hampir semua titik tadi pH-nya di bawah 5. pH-nya di bawah 5. Makanya tadi itu pertumbuhannya bermasalah dan akhirnya busuk, sekarang jadi mati sekarang. Nah, kenapa pH-nya di bawah 5? Itu tanah di dalamnya itu ternyata kebanyakan tanah lempung. Walaupun ini satu tipe tanahnya, tapi ternyata kebetulan jatahnya dia mendapat tanah lempung. Jadi pada waktu kena airnya itu tidak bisa menyerap dengan benar. Nah, ngatasinya gimana? Ngatasinya ya tadi kita kasih pupuk pupuk kandang yang sudah fermentasi sama sekam bakar. Terus yang paling bagus adalah dikasih kapur dolomit. Makanya sekarang saya sediakan kapur dolomit agar kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi. Karena kapur dolomit itu sangat-sangat bagus sekali. Dia bisa mengontrol pH dengan benar, dengan tepat. Dia bisa menjaga pH di antara 6 sampai 7. Kalau pH sudah terjaga di antara 6 sampai 7, makanan yang ada di dalam tanah itu akan terserap dengan sempurna. Jadi tanaman akan tetap subur walaupun di musim hujan dan di musim kemarau. Seperti itu sobat kebunku ya. Jadi ini perkembangan kami yang ada di area kebun B, pertumbuhan alpukatnya. Jadi sejauh ini saya boleh katakan ini masih normal, dan ada beberapa 1, 2, 3, 4, ada 6 tanaman yang pertumbuhannya masih seperti ini ya, masih seperti ini. Kalau yang lainnya sudah pada numbuh trubus dan sudah pada besar-besar seperti itu ya sobat kebunku. Oke, terima kasih telah menonton video kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat videonya, dan ketemu lagi di video kami berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya, dan dilancarkan juga ibadahnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti, agar akhirat kita nanti juga terpenuhi, tercapai cita-cita kita ya. Semoga selalu sukses semua petani Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Ketemu lagi di video kami berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.